محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan rahmat dan nikmatnya, taufik, hidayah serta ma'unahnya. Wabil khusus Allah mudahkan kita untuk bermajlis pada malam hari ini untuk sama-sama berzikir mengingat Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari sebagian daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu adalah tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Melanjutkan majelis kita daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu, al-hadithur rabi' wal ishrun, hadis yang ke-24. An Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuk kepada penjelasan tentang hadis, ulun sampaikan dulu bahwa ini adalah satu daripada contoh yang disebutkan sebagai hadis qudsi. Hadis itu Bapak dan Ibu terbagi dua. Ada hadis nabawi, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan maknanya pun dari sidin. Adapun hadis qudsi itu dinisbahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala bisa disampaikan melalui Sayyidina Jibril ataupun disampaikan melalui ilham ataupun disampaikan melalui mimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan lafaz dari sidin. Adapun Quran, bedanya hadis qudsi dengan Quran, kalau Quran lafaz dan maknanya itu dari Allah Ta'ala.
Adapun hadis qudsi maknanya dari Allah Ta'ala, lafaznya itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pensyarah di sini menjelaskan beberapa poin perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Yang pertama, fal Qur'anul Karim mu'jizun bilafzihi wa ma'nahu, wal hadithul qudsiyu laysa bimu'jiz. Al-Quran itu mempunyai sifat mu'jiz atau mu'jizat. Nang ditantang orang-orang musyrikin Makkah pada saat itu untuk mengarang atau menyusun nang serupa dengan Al-Quran. Kada harus sama, serupa dan kada ada yang kawa. Karena memang bukan susunan manusia. Adapun hadis qudsi itu lafaz seperti lafaznya pembicaraan manusia, bukan termasuk mukjizat. Yang kedua, wal Qur'anul Karimu tasihhu bihi shalah. Kita di dalam salat membaca Al-Qur'an, sah salat kita sebagai firman Allah Ta'ala. Sementara apabila di dalam salat kita membaca hadis qudsi karena kita menganggap itu pun firman Allah Ta'ala, maka salat kita kada sah, bahkan batal. Yang ketiga, orang yang mengingkari Al-Quranul Karim itu dihukumi sebagai orang kafir. Adapun orang yang mengingkari hadis qudsi, hukumnya itu fasik. Yang keempat tadi sudah ulun sampaikan, Al-Quran itu lafaz dan maknanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis qudsi, lafaznya itu daripada kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam dan maknanya wahyun min indillahi ta'ala. Yang berikutnya, Al-Quranul Karim la tajuzu riwayatuhu bil makna. Kada boleh kita menyampaikan Al-Quranul Karim itu berbeda dari teks aslinya. Kada boleh kita menyampaikan Al-Quranul Karim secara makna, meskipun maknanya mirip, tapi kada boleh berbeda hurufnya, apalagi berbeda lafaznya. Adapun hadis, baik itu hadis nabawi atau hadis qudsi, boleh diriwayatkan secara makna. Artinya ketika kita menyampaikan suatu hadis, teksnya itu bisa jadi kada sama persis dengan yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi selama maknanya kada menyalahi nang dimaksud sidin, itu kada apa-apa. Makanya seringkali orang kalau setelah menyampaikan suatu hadis, ketika khawatir itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu di akhirnya diucapkan au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim la yamassuhu illal mutahharun wal hadithul qudsiyyu la yushtaratu fi massihi at-taharah. Al-Quranul Karim itu kada boleh dipegang kecuali oleh orang-orang yang suci, artinya dalam keadaan bersuci. Adapun hadis qudsi tidak dipersyaratkan seperti itu. Orang yang junub kada boleh memegang Quran dan membaca Al-Quran. Adapun orang yang boleh, adapun bagi hadis qudsi itu diperbolehkan. Barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka mendapatkan 10 hasanat. Adapun hadis qudsi, apabila sekedar membaca aja, maka kada mendapatkan pahala. Tapi apabila dibaca dengan niat talabul ilmi, maka tentu saja ada pahalanya. Nah, masuk kepada pembahasan hadisnya, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya, dari Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita Paklah, bila Allah Subhanahu wa taala berseru wahai hamba-hambaku, maka itu termasuk kita. Dan itu adalah seruan yang paling mulia bagi seorang manusia.
Ketika Allah menyeru kita dengan seruan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, maka itu adalah seruan yang paling mulia. Karena tidak ada makam yang lebih mulia ketika dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali makam penghambaan. Kita menghambakan diri lawan Allah taala, maka itu adalah suatu kemuliaan yang paling mulia. Mahamba lawan jabatan hina, mahamba lawan atasan kehinaan, apalagi menghambakan diri lawan hawa nafsu kita. Ada kalau dalam bahasa Quran itu ittakhadha ilahahu hawa. Orang-orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Artinya mahamba lawan hawa nafsunya. Nang diturutakannya, nang jadi prioritasnya adalah memuasakan hawa nafsunya aja. Nah, itulah orang nang mahamba lawan hawa nafsu. Adapun apabila menghambakan diri kepada Allah, maka itu adalah martabat yang paling mulia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, yang ditonjolkan Allah di situ sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Dalam ayat lain, fa'auha ila 'abdihi. Itu. Jadi ketika Allah menyeru kita dengan ya ibadi, itu adalah panggilan kemuliaan. Inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya mustahil Allah berlaku zalim. Zalim itu apa? Wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Secara terjemahnya atau ta'rifnya, zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lalawanannya apa? Lalawanannya adil. Adil itu wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, orang yang berlaku baik, maka balasannya adalah pahala. Orang yang berbuat maksiat, maka balasannya dosa. Maka kadang mungkin Allah memberi dosa bagi orang yang berlaku baik. Kayak itu juga sebaliknya. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan dalam banyak ayat Al-Quran Allah menekankan innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah sama sekali kada menzalimi manusia, walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Akan tetapi manusialah yang berlaku zalim. Kenapa ya Allah Ta'ala pian mungkin ada yang komplain, kenapa ya Allah Ta'ala sekian banyak pian timpakan musibah kepada orang-orang baik. Mohon maaf, misalnya di Aceh semalam, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, itu kan banyak juga di situ orang-orang Muslim. Dan itu sama sekali bukan kezaliman dari Allah Ta'ala. Kalau kita cari penyebabnya apa? Karena manusia sendiri yang menebangi hutan-hutannya. Artinya didasarkan oleh kezaliman manusia sendiri. Hutan yang harusnya dilestarikan sebagai penyerap air, tapi ditebangi secara habis-habisan, maka terjadilah musibah itu. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan di antara sesama kalian wahai manusia, kezaliman itu pun diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kada boleh satu orang manusia menzalimi manusia lainnya. Fala tazalamu, jangan saling menzalimi. Termaksud nang kada boleh itu menzalimi diri kita sendiri. Kayak apa manusia menzalimi dirinya sendiri? Nang paling besar adalah dengan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Makhluk-makhluk yang harusnya sesama makhluk dijadikan Tuhan.
dijadikan sekutu bagi Tuhan. Artinya kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah kezaliman. Segala jenis kemaksiatan, pelanggaran kepada syariat Allah itu pun disebut sebagai kezaliman. Kita ketika bermaksiat artinya kita sedang berlaku zalim. Kenapa? Karena kita ini atau diri kita ini kan diperintahkan Allah untuk beribadah, untuk taat lawan Allah Ta'ala. Diri kita ini harusnya duduk di makam ketaatan. Kita hendak di makam kemaksiatan. Di situ artinya kita berlaku zalim, kita kadang menempatkan diri kita pada tempat yang semestinya. Itu berlaku zalim kepada diri sendiri. Nah, berlaku zalim kepada sesama manusia macam-macam caranya. Bisa dengan mencelanya, bisa dengan menggibahnya, bisa dengan mendustainya, bisa dengan menfitnahnya, bisa dengan berlaku, bisa dengan mengambil hak-haknya secara kada benar. Nah, yang berbahaya itu Pak berlaku zalim lawan sesama manusia. Karena bagaimanapun, kayak apa jua pun kita meminta ampun kepada Allah Ta'ala, apabila kita kadang meminta keridhaan, kadang meminta kehalalan lawan orang yang kita berlaku zalim, Allah kadang akan mengampuni. Allah sama sekali kadang akan mengampuni. Fala tazalamu, maka jangan sekali-kali menzalimi sesama manusia dengan cara apa jua pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dallun, seberataan kalian itu tersesat, illa man hadaituhu, terkecuali orang-orang yang kuberi petunjuk. Artinya kita ini kan kalau tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kita, lalu tanpa Allah memberikan petunjuk ke dalam hati kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang tersesat dan masih mungkin disesatkan oleh Allah Ta'ala. Jangan merasa aman bahwa kita saat ini istiqomah, sholat 5 waktu, istiqomah dengan segala ketaatan kepada Allah, lalu kita merasa aman. Kada boleh. Kadang-kadang kawan menjamin kayak apa akhir hayat kita. Mungkin banyak pernah mendengar kisah dulu ada abid di zaman Bani Israel ngarannya Barsisa. Barsisa itu 70 tahun kada pernah bermaksiat kepada Allah, senantiasa beribadah. Tapi pada akhirnya mati dalam keadaan kada beriman. Itu sebagai contoh. Fastahduni, maka mintalah atau senantiasalah meminta petunjuk kepadaku, ahdikum, maka akan kuberi petunjuk. Makanya dalam sholat 17 rakaat 17 kali kita memohon kepada Allah sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah senantiasalah beri kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi Allah petunjuknya. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh, wahai hamba-hambaku, seberataan kalian itu lapar, terkecuali orang yang kuberi makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku, ut'imkum, niscaya kuberi makan kalian. Nah, ini secara halusnya Pak Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh hendak menyadarkan kita seberataan nang memberi kita makan itu Allah. Wasilahnya ini yang ada di hadapan kita nih Pak Haji Tamrin sekeluarga nang menyurungi. Tapi hakikatnya nang menyampaikan itu ke mulut kita adalah Allah. Kalau Allah kadang memberi kita itu kadang akan sampai ke muntung kita, kayak apa jua pun caranya kadang akan sampai. Makanya Nabi Ibrahim berkata di dalam Al-Quran itu, alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah lah yang memberi aku makan dan Allah Ta'ala juga yang memberi aku minum. Makanya sehabis makan kan kita dilajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillahilladzi at'amana atau at'amani.
Segala puji bagi Allah nang sudah memberi ulun makan. Siapapun wasilahnya, makanan itu ada di hadapan kita, tapi pada hakikatnya nang memberi Allah. Jangan berterima kasih lawan orang nang memberi, tapi kada ingat bersyukur lawan Allah Ta'ala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin. Seberataan kalian itu adalah telanjang, terkecuali orang-orang yang kuberi pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum niscaya kuberi pakaian. Nah ini Allah mengingatkan juga bahwa kita nih sebagai hamba kadada baisian apa-apa. Lahir kita telanjang lah. Jujur ya, karena pakaian itu datang dari orang tua kita, dari siapa nang bahadiahi kita pakaian. Cuman pada hakikatnya nang memberi Allah. Nang kita pakai saat ini pun ya lain bujur-bujur ampun kita juga. Titipan aja juga dari Allah Ta'ala. Seandainya Allah kada memakaikan baju ini, ya telanjang aja kita sebenarnya. Dan kelak dibangkitkan pun mayoritas manusia itu akan dalam keadaan telanjang. Terkecuali orang-orang yang dipakaiannya oleh Allah pada saat itu. Maka minta pakaiannya lah lawan Allah Ta'ala, maka Allah akan memakaiannya. Dilajari pulang oleh Nabi SAW bila menguruk baju, ingat lawan Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb. Segala puji bagi Allah nang sudah memakaiani ulun. Jadi jangan merasa ampun kita terus. Ingat bujur-bujur bahwa semua itu adalah ampun Allah Ta'ala. Kita kada ada baisian apa-apa. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah, senantiasa berbuat dosa malam dan siang hari. Kita ini seberataan Pak Bu pendosa. Kita seberataan pendosa. Bahkan bisa jadi ada yang dari bangun mata bebuncilak sudah menggawi dosa sampai hendak guring menggawi dosa. Kada terhitung, kada kau kita jangan menghitung sebanyak apa dosa kita hari ini. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku ya Allah Ta'ala mengampuni seberataan dosa. Seberataan dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, ku ampuni. Saking penyayangnya Allah Ta'ala lawan kita. Dalam riwayat lain, innallaha yabsutu yadaihi bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadaihi bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Allah Ta'ala itu membentangkan kedua tangannya, artinya membukakan pintu taubatnya di siang hari supaya orang-orang yang menggawi maksiat di malam hari kawa bertobat. Dan Allah Ta'ala membukakan pintu taubat di malam hari supaya orang-orang yang menggawi dosa di siang hari itu kau minta taubat, kau bertobat. Dibukakan Allah Ta'ala terus pintu taubat. Tinggal kitanya aja lagi Pak mau meminta ampun kadang kita ini terlalu angkuh, kita terlalu sombong. Dosa sekian banyak nang digawi 3 hari, mbak istighfar 3 kali aja mbak sembahyang. Dosa kada terhitung banyaknya. Istighfar 3 kali aja mbak sembahyang. Sedang Nabi SAW nang sama sekali sidin kada beisian dosa. Dalam satu riwayat disebutkan sidin beristighfar itu 70 kali sehari, dalam riwayat lain disebutkan 100. Dan dipahami oleh para ulama itu bukan untuk menunjukkan angka, tapi untuk menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu beristighfar dalam sehari semalam itu banyak. Padahal sidin kada ada dosa. Kita nang kada terhitung dosa. Astagfirullah 3 kali. Asa cukup aja sudah. Nah itu salahnya.
Sekurang-kurangnya Pak, Bu, kalau hendak paling singkat jual lafaznya astagfirullah 100 di pagi hari, 100 di sore hari. Itu paling sedikit. Lapas paling singkat astagfirullah 100 di pagi hari, 100 di sore hari. Kalau hendak nang paling afdal, sebaik-baik istighfar itu adalah nang dibaca sebelum subuh. Masa di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke alam dunia, lalu sidin bekiawan. Lalu sidin menyeru, mana orang nang meminta ampun ku ampuni je sidin. Mana orang nang hendak bertobat ku terima taubatnya je sidin. Mana orang nang hendak bisi hajat, bisi permintaan, ku kabulakan permintaannya je sidin. Itu di waktu sepertiga akhir malam. Dan di antara sifat orang muttaqin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka itu senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, artinya di waktu sebelum subuh. Jadi istighfar ini pulang Pak, bukan hanya Allah apabila kita rutinkan, kita istiqamahkan, bukan hanya dosa kita nang diampuni, Allah beri pulang bonus macam-macam. Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa nang melazimkan istighfar, maka Allah jadikan bagi setiap kegundahannya itu karena ada kelapangannya. Problem-problem hidup kita. Wa min kulli dhiqin makhraja. Allah jadikan kesempitan-kesempitan dalam hidup kita itu karena ada jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah beri pulang kita rezeki dari jalan yang kada dikira-kira. Maka jangan malas untuk beristighfar. Sekurang-kurangnya tadi 100 di pagi hari, kalaupun pengen kada hendak panjang, astagfirullah aja kada apa-apa. 100 di pagi hari, 100 di sore hari. Karena Allah Ta'ala yang memerintahkan kita. Aku nak membuka pintu taubat, jasidin membuka pintu ampunan. Ku perintahkan pulang untuk minta ampun, koler jualan masih kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melazimkan istighfar sehingga senantiasa Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu darri fatadurruni. Sesungguhnya kalian tidak akan sampai kepada memudaratkan aku sehingga bisa untuk memudaratkanku, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian sekali-kali tidak akan sampai ataupun tidak akan bisa untuk memberi manfaat kepadaku. Artinya apa yang kita kerjakan, baik ketaatan atau kemaksiatan, itu kadang memberi efek apa-apa bagi Allah Ta'ala. Kalau pang bila kita sembahyang itu Allah dapat manfaat dari kita. Kalau pang kita berzakat, kita berumrah, kita berhaji, kita mengerjakan segala amal kebaikan lalu Allah mendapat manfaat dari itu. Atau kita melakukan na'udzubillah segala macam kemaksiatan atau bahkan dosa-dosa besar lalu Allah mendapatkan mudarat dari maksiat kita, sama sekali kan. Bila kita beramal saleh, maka itu bagi diri kita manfaat. Kayak itu juga ketika kita melakukan kemaksiatan, mudaratnya pun kembalinya kepada diri kita. Allah kada bahajat apa-apa lawan kita. Kita nang bahajat lawan Allah Ta'ala. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, seandainya lau anna awwalakum, seandainya orang nang pertama dari kalian sampai orang nang terakhir, baik itu manusianya atau jinnya, bertakwa sebagaimana orang nang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling bertakwa kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Pak seberataan manusia dari Nabi Adam sampai ke manusia yang paling akhir, seberataan itu takwanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kada denang bermaksiat lawan Allah Ta'ala, seberataan bertakwa lawan Allah Ta'ala, mazada dzalika fi mulki syai'a, maka ketakwaan seluruh manusia dan jin itu kada menambah apa-apa bagi kerajaan Allah Ta'ala. Artinya ya kurang lebih sama tadi, kada memberi athar. Kalau pang Allah jadi tambah mulia dengan ketakwaan hambanya. Nah kayak itu juga sebaliknya Jarsidin, seandainya manusia dari awal sampai akhir, bukan hanya manusia bahkan jin, seberataan itu jahat, seberataan itu bermaksiat, sebagaimana maksiatnya orang yang paling jahat di antara kalian. Abu Jahal lah misalnya contohnya. Seberataan manusia kelakuannya seperti Abu Jahal, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, bahkan jinnya juga. Seberataan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, seberataan kada mau taat kepada Allah Ta'ala, mana qasadzalika min mulki syai'a, itu pun kada mengurangi daripada kerajaan Allah Ta'ala, kada mengurangi daripada kemuliaan Allah Ta'ala. Jadi kembali lagi, Allah kada bahajat apa-apa lawan kita. Kita nang bahajat. Lain lawan kerajaan manusia. Kerajaan manusia, bila rakyatnya kada percaya lagi, rakyatnya memberontak, hilang kerajaan itu, hilang kemuliaan raja itu. Tapi kerajaan Allah Ta'ala, seandainya seberataan kada denang taat, itu pun kada mengurangi akan kemuliaan Allah Ta'ala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhirnya, kemudian dikumpulkan juga bersama jinnya, berkumpul fi sa'idin wahidin, di satu tanah lapang, fasa'aluni, lalu seberataan tadi terkumpul itu meminta hajatnya kepadaku ya Allah Ta'ala. Ada yang hendak minta rumah, ada yang hendak minta mobil, ada yang hendak minta duit, ada yang hendak minta bini, macam-macam. Seberataan manusia tadi meminta lawan aku ya Allah Ta'ala. Lalu kubari, fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu, kukabulakan ya Allah seberataan yang meminta tadi permintaan, seberataan tanpa terkecuali. Mana qasadzalika mimma indi, bila diberi itu sudah seberataan, pemberian Allah itu kadang mengurangi sama sekali apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Artinya kada terbatas. Illa, terkecuali Jasidin, seperti jarum itu nampak, jarum diculup ke lautan. Kadang bila kita tarik lagi itu kan ada banyu tak umpat. Nasa itu aja kurangnya daripada lautannya Allah Ta'ala. Jadi jangan takutan untuk meminta lawan Allah Ta'ala. Sebesar apapun permintaan, biar minta lawan Allah Ta'ala. Kita kan diajari oleh Nabi SAW, bukan hanya nang paling besar Pak, nang paling remeh aja, itu minta dulu lawan Allah Ta'ala. Supaya kita tuh merasa bujur-bujur sebagai hamba. Sandal pagat tuh, minta lawan Allah Ta'ala, ya Allah ini sandal ulun pagat, tolong sambungakan. Bukan Allah Ta'ala yang menyambungakan secara langsung, kan kita cari tukang jahit sandalnya. Atau kita ikhtiari pakai lem atau pakai apa. Tapi minta dulu lawan Allah Ta'ala. Kesakitan gigi, jangan langsung berpikir mencari obat. Minta dulu kesembuhan lawan Allah Ta'ala. Ya Allah, ulun sakit gigi, tolong sembuhkan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, jar Nabi Ibrahim. Bila ulun sakit, Allah yang menyembuhkan. Ikhtiarnya bisa minum obat, bisa ke dokter, bisa ke mantri atau kemana, itu ikhtiarnya. Tapi hakikatnya dulu digawi. Minta dulu kesembuhan lawan Allah Ta'ala. Apa juga pun kita hendak berusaha, turun dari rumah, hendak ke toko, hendak ke kantor, hendak apa. Ya Allah, ulun minta rezeki lawan pian hari ini, rezeki nang halal. Kenanya ikhtiarnya kita ke pasar, kita ke toko, kita ke mana. Minta dulu lawan Allah Ta'ala.
Biar duit kadada saat ini, nah kadada bayangan rumah misal harga 200 juta, hendak beisian rumah, duit beisian 1 juta aja. Tapi kadang hendak mengaridit misalnya, minta aja terus lawan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala hendak mengabulkan, mudah. Hendak beisian mobil, kadang-kadang masih tabungan, kadang-kadang apa misalnya. Minta lawan Allah Ta'ala, jangan takut untuk meminta. Karena Allah tuh katuju dimintai. Minta langsung lawan Allah Ta'ala bisa. Hendak bertabarruk minta wasilah lawan orang-orang soleh, bisa juga. Tapi jangan takutan untuk minta langsung lawan Allah Ta'ala. Jangan merasa kada pantas, jangan. Minta aja lawan Allah Ta'ala. Apa aja permintaan, apa aja hajat, minta lawan Allah Ta'ala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, hanya saja itu adalah amal-amal kalian. Baik itu amal buruk ataupun amal baiknya. Kita hidup di dunia, Pak Ai, Bu Ai diperintahkan untuk beramal. Di akhirat kita kada mau beramal lagi. Kita beramal itu di dunia dan diperintahkan untuk beramal di dunia. Uhsihalakum, amal kita itu dihitung oleh Allah Ta'ala. Bila amal baik ada hitungannya, amal buruk pun ada hitungannya. Summa uwaffikum iyyaha, nah karena di akhirat hanyar disempurnakan Allah balasannya. Baik itu amal baik kita ataupun amal buruk kita. Ada seberataan hitungannya. Maka selagi ada kesempatan di alam dunia untuk beramal, bersegeralah. Jangan ditunda-tunda. Hendak kayak bersedekah aja, bulan kena aja gitu, jangan. Belum tentu kita masih hidup. Hendak kayak mengaji, nah ada dorongan dalam hati misalnya membaca Al-Quran malam ini misalnya. Esok pagi aja gitu. Adakah jaminan kita ini masih hidup esok pagi? Ada. Bila ada sudah dorongan dalam hati untuk beramal saleh, bersegera, jangan ditunda-tunda. Kita kada tahu ajal kita sampai kapan. Dan di dunia ini aja kesempatan kita beramal, di akhirat kada kau lagi. Di akhirat cuma menerima balasan amal kita aja lagi. Jadi segala amal kita itu dicatat oleh Allah Ta'ala melalui malaikat-malaikatnya. Di akhirat kelak kita akan dihisap, disempurnakan Allah balasannya. Faman wajada khairan, maka barang siapa mendapati amalnya itu, catatan amalnya itu baik, falyahmadillah, maka hendaklah ia memuji akan Allah Ta'ala. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa mendapati amalnya itu kelak di akhirat banyak amal buruknya misalnya, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah mencela siapapun terkecuali dirinya sendiri. Bahkan setan pun baik di akhirat itu ditiwas-tiwas oleh penduduk neraka enak. Ya Allah, kami ini nak berbuat maksiat lawan pian sampai kami ini jadi penduduk neraka gara-gara setan nih bang menggoda kami. Setan aja kada hakun ditiwas oleh manusia. Fala talumuni walumu anfusakum, ya setan. Jangan nih kamu hendak menyalah-nyalahkan aku, salahkan diri kamu seorang, ya setan. Aku menggoda aja, kenapa kamu hakun, ya setan. Itu kan percakapan antara setan atau iblis lawan penduduk neraka. Ada dalam Quran seperti itu. Kada terima setan itu ditiwas oleh penduduk neraka. Ikam jangan menyalah-nyalahkan aku, aku membawai aja. Ikam hakun, nah itulah di akhirat kelak. Wala taziru waziratu wizra ukhra, perbuatan baik. Barang siapa berbuat baik maka itu bagi dirinya, barang siapa berbuat kada baik maka itu pun bagi dirinya.
Dan kadangkala kita berbuat baik tanpa maunah dari Allah Ta'ala, maka kita senantiasalah memohon bantuan atau maunah atau pertolongan dari Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana zikir yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, bacalah setiap habis sholat itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, beri ulun pertolongan, beri ulun maunah, supaya ulun bisa berzikir kepada pian, supaya ulun bisa bersyukur kepada pian, dan supaya ulun bisa beribadah secara baik kepada pian. Jangan kada dibaca apalah ulah setiap habis sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita ingat betul-betul lagi bahwa kita ini diciptakan Allah sebagai hamba dan diperintahkan, dan tidaklah kita diciptakan terkecuali untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kada diperintahkan Allah Ta'ala, kita kada diciptakan Allah Ta'ala tuh. Kita diciptakan Allah Ta'ala tuh tujuannya sebutin aja. Menghambakan diri kita lawan Allah Ta'ala. Maka kita belajar kayak apa caranya supaya segala aktivitas dalam kehidupan kita itu bernilai penghambaan atau bernilai ibadah kepada Allah Ta'ala. Kayak apa caranya guring kita tuh bernilai ibadah. Kayak apa caranya makan kita tuh bernilai ibadah. Kayak apa caranya kita berusaha di pasar itu bernilai ibadah. Bila kita niatkan seberataan untuk Allah Ta'ala. Dan kelak kita pun akan kembali kepada Allah Ta'ala itu sebagai seorang hamba. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Manusia, jin, malaikat seberataan kelak akan dibangkitkan, datang ke hadapan Allah yang Maha Rahman itu sebagai seorang hamba. Kada ada lagi kita membawa titel presiden, titel gubernur, titel pengusaha, titel segala macam, kada ada. Titel kita sebutin aja pada saat itu hamba. Titel haji kan kada terbawa lagi pada saat itu. Titel hamba aja yang kita bawa. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bersegeralah dalam amal, bersegeralah dalam amal. Selama ada kesempatan untuk beramal baik, bersegera. Jangan ditunda-tunda. Alhamdulillah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita sudah memasuki malam ketiga daripada bulan Sya'ban. Insyaallah kada sampai sebulan lagi akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita seberataan dengan bulan Ramadan. Allah beri kita maunah untuk bisa melaksanakan siyam, qiyam, wa tilawatil Quran. Amin ya rabbal alamin. Sedikit ulun mengingatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkomentar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulun kada pernah melihat pian puasa sunnah dalam satu bulan melebihi banyaknya puasa sunnah nang pian kerjakan di bulan Sya'ban. Jadi bisa kita ambil dari riwayat tersebut bahwa di antara bulan yang paling Rasulullah itu terkadang paling banyak puasanya, puasa sunnahnya itu adalah bulan Sya'ban. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bulan Sya'ban itu jersidin bulan yang sering manusia itu terlalai daripadanya. Di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Seringkali banyak dari kita bersemangat beribadah di bulan Rajab karena menyadari itu bulan haram, dan ibadah yang dikerjakan di bulan haram itu kan dilipat gandakan balasannya. Lalu kita bersemangat. Nah, habis itu kan bulan Ramadan bukan bulan haram, tapi Allah muliakan dengan adanya puasa Ramadan.
Dan Allah muliakan bulan Ramadan itu dengan adanya Lailatul Qadar. Bersemangat juga insya Allah kita. Nah kadang nang agak menurun itu di bulan Sya'ban. Karena kita anggap itu bulan nang biasa aja. Tergapit di antara satu bulan mulia dan satu bulan nang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Lalu kita lalai di situ, lalu hendak bersantai-santai. Nah Rasulullah SAW melajari itu jangan seperti itu. Kalau sudah bersemangat kita, sudah meningkat ibadah kita di bulan Rajab, maka hendaknya di bulan Sya'ban itu kita naikkan lagi. Seperti anak tangga Pak, bahwa Rajab meningkat ibadah kita, dan kita memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab, kita memohon keberkahan di bulan Rajab. Artinya salah satu indikatornya adalah bertambah amal baik kita di bulan Rajab itu. Fi Rajab wa Sya'ban, dan kita mohon juga agar Allah memberi kita keberkahan di bulan Sya'ban. Nah, kita harapkan meningkat dari bulan Rajab. Amal-amal itu tadi. Nah, karena di bulan Ramadan itu adalah puncaknya. Jadi amal apa yang hendak kita perbanyak di bulan Ramadan itu seharusnya sudah kita latih dari bulan Rajab tadi. Nah, kalaupun agak terlambat ya dari bulan Sya'ban. Hendak banyak khatam Quran di bulan Ramadan mulai dari bulan Sya'ban ini Pak. Hendak banyak tahajud di bulan Ramadan mulai dari bulan Rajab, mulai dari Sya'ban, dari ke Ramadan. Hendak banyak bersedekah karena di bulan Ramadan mulai dari wahid, biasakan dari wahid. Jadi jangan malah kita santai dulu bulan Sya'ban karena bulan Ramadan bahasa. Nabi SAW mencontohkan sidin bahkan paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Di saat orang banyak lalai aja sidin lawan bulan Sya'ban ini. Dan di bulan Sya'ban ini catatan amal itu adalah bulan di mana catatan amal itu diangkat kepada Allah Ta'ala. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku senang jar Nabi SAW diangkat catatan amalku dalam keadaan aku berpuasa. Jadi sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban ini sebagai persiapan kita atau sebagai pemanasan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan keberatan kita kepada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bujur-bujur bisa memaksimalkannya. Berapa banyak Pak orang yang tahun Ramadan tahun semalam masih bersama kita, wah ini sudah kada ada lagi. Berapa banyak? Dan kita kada tahu bisa jadi Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Allahu a'lam. Makanya kita maksimalkan bujur-bujur. Pokoknya apabila ada kesempatan beramal saleh jangan ditunda, maksimalkan. Termasuk yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban itu adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena perintah dalam ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima itu turunnya di bulan Sya'ban. Yalah kita sama-sama meminta maunah kepada Allah Ta'ala. Karena tanpa maunah dari Allah Ta'ala kita ini kada koba apa-apa. Jangan merasa amal itu adalah hasil daripada diri kita, hasil daripada jerih payah kita. Termasuk ulun ingatakan sedikit, jangan merasa bangga lawan amal lalu kita ini merasa menolong Allah Ta'ala. Meskipun memang ada perintahnya atau ada sebutannya in tansurullaha yansurkum. Apabila kalian menolong Allah atau kalian menolong agama Allah, niscaya Allah menolong kalian. Tapi jangan pernah merasa berjasa lawan Allah Ta'ala itu kada baik. Alhamdulillah kau bangun masjid nah kesan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kau bangun majlis kesan Allah Ta'ala. Lalu merasa berjasa lawan Allah Ta'ala. Kita nang hutang jasa lawan Allah Ta'ala. Jangan hendak membangun apa-apa. Mau ucap la ilaha illallah aja kalau Allah Ta'ala kada bertolong kada kawa. Hendak mengangkat tangan takbir hendak melaksanakan sembahyang biar masjid di rumah Allah Ta'ala kada memberi maunah kada kawa. Kada talangkah kita ke masjid itu kalau Allah kada memberi maunah.
Karena tak angkat tangan kita untuk mengucap takbiratul ihram itu tanpa ada hidayah, tanpa ada maunah dari Allah Ta'ala. Maka itu harus senantiasa kita minta. Jangan merasa ujub lawan amal, seakan-akan kita ini sudah. Makanya disebutkan di hadis ini tadi kan, Allah kada bahajat apa-apa lawan kita, Pak. Kalau merasa kita sudah sembahyang, kita sudah berlaku baik lawan Allah Ta'ala, kita memberi sesuatu lawan Allah Ta'ala, kebaikannya kembalinya kepada diri kita juga. Kita nang bahajat. Apabila ini bujur-bujur kawa kita selami, maka insya Allah akan sampai kita kepada kesadaran bahwa ibadah itu bukan kewajiban, bukan semata kewajiban. Ibadah itu adalah kebutuhan kita. Kan ada sedikit dari kita tuh mendengar ajan pulang aja, merasa berat masih melaksanakan ibadah. Karena tapi tegawi juga, karena merasa wajib, takutan dapat dosa. Bila aku ada sembahyang berdosa, bagus juga sudah seperti itu. Tapi kalau kita makawa menyelami isi daripada hadis qudsi ini tadi, akan sampai insya Allah kita kepada kesadaran bahwa ibadah itu kebutuhan kita. Kita nang butuh menghambakan diri kita kepada Allah Ta'ala. Allah kada bahajat lawan penghambaan kita. Dan kita kada kawa menghamba sebujur-bujur penghambaan kepada Allah tanpa ada maunah dari Allah Ta'ala, tanpa ada hidayah dari Allah Ta'ala. Makanya disuruh oleh Sidin tadi, fastahduni ahdikum ihdinas siratal mustaqim. Itu nang harus rancak kita baca, mohon maunah kepada Allah Ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayahnya, maunahnya kepada kita seberataan, sekiranya supaya kita kawa bujur-bujur menjadi hamba nang sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ajallu wa akram. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin.